Untuk anggota kelompok 8, yang pertama ada Isnani Nursiam dengan NIM 123 08193006. Kemudian kedua, Nurul Hidayah dengan NIM 12208193012. Yang ketiga ada Kalimatus Sa'diyah dengan NIM 12208193044. Yang keempat ada saya sendiri, Mujibur Rahman, dengan NIM 12208193056. Yang kelima ada Muhammad Yazid Bastomi dengan NIM 12208193061. Dan yang terakhir ada Aspiratul Fitria Zahro dengan NIM 12208193048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Bastomi dengan NIM 12208193061. Saya dari kelas Tadris Biologi 5A, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bukti-bukti evolusi, yaitu berupa homologi. Oke. Pada masa Darwin, evolusi organik atau mekanisme evolusi terjadi karena akibat peristiwa seleksi alam. Organisme yang memiliki ciri-ciri yang cocok dengan lingkungan akan lebih berhasil dalam bertahan hidup atau survive. Masa teori genetika atau Mendel berpendapat bahwa menerangkan persamaan dan variasi diturunkan dan dari mana keanekaragaman timbul. Oke, ini ada pada masa Neo-Darwin. Pada masa Neo-Darwin berpendapat bahwa peristiwa seleksi alam bukanlah sebab utama evolusi organik, tetapi hanya berperan sebagai faktor yang menentukan arah perubahan. Juga sebagai faktor penuntun. Pada masa ini juga menyampaikan bahwa ilmu genetika sangat perlu untuk menerangkan proses evolusi. Sedangkan masa evolusi modern, pemikiran terhadap terjadinya evolusi menggunakan pendekatan molekuler, fisiologis, perkembangan maupun pendekatan yang lain yang akan dipikirkan oleh pemikir-pemikir di masa-masa yang akan mendatang. Jadi pada masa Neo-Darwin ini kajian atau bukti evolusi itu lebih diperdalam lagi, yaitu berupa pendekatan molekuler maupun fisiologis, bahkan di DNA ataupun yang lainnya. Perkembangan pemikiran atau evolusi tersebut di atas diperoleh dari adanya pembuktian secara teoritis yang mendukung pendapatnya. Bukti yang disampaikan itu menggunakan beberapa pendekatan yang akan dibuktikan lebih lanjut untuk kebenarannya. Petunjuk yang digunakan merupakan fakta yang ada di sekitar kita dan mengarah bahwa evolusi memang terjadi. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dan suatu populasi, dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini karena individu bersifat menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat menguntungkan. Ini sama dengan konsepnya gen pool ya. Gen pool, kalau suatu mutasi itu berpengaruh pada suatu mutasi itu terjadi pada suatu populasi, maka gen pool itu akan terpressure atau tertekan, yaitu mungkin si spesies yang baru itu akan lebih survive dibandingkan spesies yang lama. Bukti-bukti adanya evolusi, yaitu homologi. Homologi, alat tubuh yang mempunyai bentuk yang berbeda dan fungsinya berbeda, namun kalau diteliti mempunyai bentuk dasar yang sama. Karakteristik yang ada pada organisme nenek moyang berubah melalui seleksi alam pada keturunannya seiring waktu ketika organisme berhadapan dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Akibatnya, spesies yang berkerabat bisa memiliki karakteristik dengan kesamaan yang mendasar walaupun mungkin memiliki fungsi yang sangat berbeda. Kesamaan yang berasal dari nenek moyang ini dikenal dengan istilah homologi. Pandangan tentang evolusi sebagai proses permodelan ulang menghasilkan
perkiraan bahwa spesies yang berkerabat seharusnya memiliki ciri-ciri yang sama dan memang demikian adanya. Tentu saja spesies yang berkerabat dekat memiliki kesamaan ciri yang digunakan untuk menentukan kekerabatan mereka. Namun mereka juga memiliki banyak kesamaan ciri lain. Jumlah kesamaan ciri itu nyaris tak bermakna kecuali dalam konteks evolusi. Misalnya, tungkai depan semua mamalia termasuk manusia, kucing, paus, dan kelelawar menunjukkan susunan tulang yang sama dari bahu sampai ujung jari. Walaupun tungkai tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, kemiripan anatomis yang luar biasa ini sangat tidak mungkin terjadi apabila struktur-struktur ini muncul secara terpisah pada setiap spesies. Nah, ini ya homologi pada tungkai manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Di sini ada tulang yang namanya radius. Nah, human atau manusia punya radius, pada kucing juga punya radius, pada paus juga punya radius, pada kelelawar juga punya radius. Namun di sini fungsinya berbeda-beda. Kalau tangan pada manusia itu untuk memegang dan lain-lain sesuai dengan fungsi tangan. Kalau pada kucing itu mungkin digunakan untuk berlari, berdiri, begitu. Kalau pada paus di sini digunakan untuk berenang, sedangkan pada kelelawar di sini digunakan untuk terbang, gitu. Namun meskipun fungsinya berbeda, struktur dasarnya di sini sama, yaitu sama-sama mempunyai radius yang berwarna orange. Membandingkan tahapan awal perkembangan spesies, hewan yang berbeda mengungkapkan homologi anatomis tambahan yang tidak terlihat pada organisme dewasa. Misalnya, pada suatu titik dalam perkembangannya, semua embrio vertebrata memiliki ekor yang terletak posterior terhadap anus. Juga struktur yang disebut kantong faringeal atau tekak. Kantong tekak yang homolog ini pada akhirnya berkembang menjadi struktur dengan fungsi yang sangat berbeda, misalnya insang pada ikan serta bagian dari telinga, dan tekak pada manusia dan mamalia lain. Pada tingkat dasar, organ vestigal nampaknya mendukung konsep jus or disuse ya, yang dikemukakan oleh Lamarck. Nah kan pada homologi ini ditemukan juga struktur vestigal, yaitu struktur di mana struktur tersebut mungkin warisan dari si nenek moyang organisme tersebut, tapi pada kenyataannya tidak berfungsi atau fungsinya itu terrudimenter, yaitu fungsinya itu tereduksi seiring perkembangan atau organisme atau generasi-generasi di selanjutnya. Pada tingkat dasar, organ vestigal nampaknya mendukung konsep jus or disuse yang dikemukakan oleh Lamarck. Kan pada konsep Lamarck itu kan adaptasi tubuh itu diturunkan kepada keturunannya. Namun itu dibantah oleh beberapa teori lain sehingga konsep Lamarck itu sebenarnya kurang pas. Tetapi pengaruh penggunaan struktur tubuh oleh suatu individu tidak diwariskan ke generasi selanjutnya. Sebaliknya, organ vestigal merupakan bukti evolusi melalui seleksi alam. Organ vestigal memiliki perubahan dalam perkembangan embrio organisme yang ditempa atau dibentuk oleh seleksi alam. Jadi di sini seleksi alam lah yang menyebabkan adanya organ vestigal ini, begitu. Sejumlah karakteristik homolog, misalnya kode genetik, dimiliki oleh semua spesies karena karakteristik semacam itu berasal dari nenek moyang yang sangat tua. Sebaliknya, karakteristik homolog yang belum begitu lama dievolusikan hanya dimiliki oleh kelompok organisme yang lebih kecil. Contoh pada tetrapoda, kelompok hewan vertebrata yang mencakup amfibia, mamalia, dan reptilia. Tetrapoda berarti tetra berarti 4, poda berarti kaki, yaitu hewan yang berkaki 4. Semua tetrapoda memiliki struktur dasar tulang yang sama, namun nenek moyang tetrapoda tidak memiliki struktur yang sama. Dengan demikian, karakteristik homolog membentuk pola bersangkar. Semua makhluk hidup memiliki lapisan terdalam yang sama, dan setiap kelompok kecil yang mengikuti akan menambahkan homologinya sendiri pada berbagai homologi yang mereka miliki bersama dengan kelompok yang lebih besar. Pola bersangkar inilah yang kita duga terbentuk dari hasil penurunan dengan modifikasi dari nenek moyang bersama.
Nah, untuk selanjutnya petunjuk dan bukti adanya evolusi adalah dengan analogi. Perlu diketahui bahwa fisiologi adalah ilmu dari cabang biologi yang mempelajari fungsi dari alat-alat tubuh. Ada faktor tak terkendali dalam membuat hubungan evolusioner dengan cara mengevaluasi tingkat kemiripan. Ternyata tidak semua tingkat kemiripan diwariskan dari nenek moyang yang sama. Spesies dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja pada kenyataannya mirip satu sama lainnya jika mereka memiliki peranan lingkungan yang mirip dan seleksi alam telah membentuk adaptasi yang analog. Hal seperti ini disebut sebagai evolusi konvergensi dan kemiripan akibat konvergensi disebut dengan analogi. Misalnya adalah sirip depan dan ekor ikan hiu dengan sirip depan dan ekor ikan paus, yang merupakan organ renang analog yang berevolusi secara independen dan dibangun dari struktur yang berbeda secara keseluruhan. Evolusi konvergen juga menghasilkan kemiripan analog antara marsupial Australia tertentu dengan hewan berplasenta yang mirip dan telah berevolusi secara independen pada benua lain. Yang selanjutnya adalah fosil. Fosil merupakan sisa tumbuhan atau hewan yang telah membantu atau jejak-jejak yang tercetak pada batuan. Darwin menyatakan bahwa fosil yang ditemukan pada lapisan batuan muda berbeda dengan fosil yang terdapat pada lapisan batuan yang lebih tua dan menunjukkan suatu bentuk perkembangan. Sejarah perkembangan kuda merupakan salah satu contoh yang paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk yang berlangsung dari masa ke masa. Hal ini disebabkan karena dari setiap zaman geologi ditemukan fosil-fosilnya secara lengkap. Fosil jenis kuda pertama ditemukan dalam beberapa puluh juta tahun yang lalu. Nah, dari sekian banyak fosil yang ditemukan, yang paling lengkap dapat digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi adalah fosil kuda yang ditemukan oleh Marsh dan Osborn. Dari studi yang dilakukan dapat dicatat beberapa perubahan dari nenek moyang kuda atau Eohippus menuju bentuk kuda modern sekarang atau Equus. Yang pertama adalah tubuh yang bertambah besar dari yang sebesar kucing hingga sebesar kuda sekarang. Yang kedua, leher yang makin panjang, kepala makin besar, dan jarak antara ujung mulut hingga bagian mata menjadi makin jauh. Yang ketiga, perubahan dari geraham depan dan belakang dari bentuk yang sesuai untuk makan daun menjadi bentuk yang sesuai untuk makan rumput. Yang keempat adalah bertambah panjangnya anggota tubuh hingga dapat dipakai untuk berlari cepat, tetapi bersamaan dengan itu kemampuan rotasi tubuh menurun. Yang kelima adalah adanya reduksi dari jari kaki dari 5 menjadi 1. Adanya reduksi jari kaki dari 5 menjadi 1, yaitu jari ketiga yang selanjutnya memanjang, kemudian disokong teracak. Untuk menetapkan umur fosil dapat dilakukan dengan dua cara, secara langsung dan tak langsung. Secara langsung dengan menetapkan umur batuan tempat fosil ditemukan. Cara ini kurang valid. Secara tak langsung dengan carbon dating menggunakan isotop C14. Cara yang kedua ini menjadi lebih valid. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya poin 5 yakni embriologi perbandingan. Untuk definisinya sendiri, embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Haeckel mengemukakan teori rekapitulasi yang menyatakan bahwa suatu organisme atau individu dalam perkembangannya cenderung untuk merekapitulasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui nenek moyangnya. Dan dalam banyak kasus, secara evolusi, suatu organisme dapat dilihat dan terungkap dalam perkembangannya dengan embrio menunjukkan karakteristik embrio dari nenek moyangnya.
Nah, seperti pada gambar ini, sebagai contoh, di awal perkembangan, embrio manusia memiliki celah insang seperti ikan. Pada tahap berikutnya, pada embrio manusia memiliki ekor tulang panjang. Sisa-sisa yang dibawa sampai dewasa sebagai tulang ekor di ujung tulang belakang. Bahkan janin manusia memiliki bulu halus yang disebut lanugo selama bulan kelima pembangunan. Embrio tersebut menunjukkan sejarah evolusi, di mana embrio dari berbagai kelompok hewan vertebrata menunjukkan fitur mereka sebagai awal pembangunan, seperti celah insang dan ekor. Pengamatan bahwa organisme yang tampaknya berbeda mungkin menunjukkan bentuk embriologis yang sama, memberikan bukti secara tidak langsung, tapi meyakinkan dari hubungan evolusi di masa lalu. Siput dan cumi laut raksasa, contohnya. Keduanya tidak memiliki kemiripan superficial satu sama lain, tetapi kesamaan bentuk embriologis memberikan bukti yang meyakinkan bahwa mereka berdua moluska. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bukti-bukti evolusi. Yang pertama yaitu paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Fosil adalah replika atau peningkatan bersejarah organisme dari masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Kita tahu bahwa fosil telah menimbulkan keingintahuan manusia paling tidak sejak zaman Yunani kuno. Kecuali beberapa saja, fosil bukan merupakan sisa-sisa organisme yang masih hidup sekarang di bumi ini. Lalu, bagaimana dapat kita jelaskan adanya makhluk tersebut? Kadang-kadang dikatakan adanya serangkaian penciptaan khusus yang diikuti bencana alam yang memusnahkan organisme di seluruh dunia. Suksesi bentuk fosil sesuai dengan apa yang diketahui dari bukti lain. Sebagai contoh, bukti dari cabang ilmu biokimia, biologi molekuler, dan biologi sel yang menempatkan prokariota sebagai nenek moyang semua kehidupan dan memperkirakan bahwa bakteri mendahului semua kehidupan eukariota dalam catatan fosil. Memang, fosil tertua yang diketahui adalah prokariota. Contoh lain, penampakan kronologis dari kelas-kelas hewan vertebrata yang berbeda-beda dalam catatan fosil. Fosil ikan adalah yang paling tua dari semua vertebrata lain, disusul kemudian oleh amfibia, diikuti oleh reptilia, kemudian burung dan mamalia. Untuk ini sesuai dengan sejarah keturunan vertebrata sebagaimana diungkapkan oleh banyak jenis bukti yang lain. Pandangan Darwinian mengenai kehidupan yang memperkirakan bahwa transisi evolusioner harus meningkatkan tanda-tanda dalam catatan fosil. Para ahli paleontologi telah menemukan banyak bentuk transisi yang menghubungkan fosil yang lebih tua dengan spesies modern. Sebagai contoh, serangkaian fosil mamalia berevolusi dari reptilia. Hampir setiap tahun, ahli paleontologi menemukan kaitan atau hubungan penting lainnya antara bentuk modern dengan nenek moyangnya. Pada beberapa tahun belakangan ini misalnya, para peneliti telah menemukan paus yang telah menjadi fosil yang menghubungkan mamalia air ini dengan leluhurnya yang hidup di daratan. Fosil peralihan atau transisi menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Paus berkembang dari nenek moyang yang di darat. Suatu transisi evolusioner yang meninggalkan banyak tanda, termasuk bukti-bukti fosil.
para ahli paleontologi yang melakukan penggalian di Mesir dan Pakistan berhasil mengidentifikasi paus yang sudah punah yang memiliki tungkai belakang. Ditunjukkan di sini adalah tulang kaki Basilosaurus yang sudah menjadi fosil, salah satu dari paus kuno itu. Paus tersebut sudah menjadi hewan air yang tidak lagi menggunakan kakinya untuk menyokong badannya dan untuk berjalan. Tulang kaki fosil paus yang lebih tua yang bernama Ambulocetus lebih kuat dan kokoh. Ambulocetus mungkin merupakan hewan amfibia yang hidup di darat dan di air. Baik, di sini saya Isnani Nursyam dengan NIM 1222081930006 akan meneruskan penjelasan tentang bukti-bukti evolusi. Untuk selanjutnya yakni bukti taksonomi. Taksonomi sendiri merupakan cabang dari biologi yang berhubungan dengan penamaan dan klasifikasi spesies yang didasarkan pada skema yang lebih formal. Taksonomi merupakan suatu sistem yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli botani Swedia. Linnaeus memakai suatu sistem untuk pengelompokan spesies yang mirip ke dalam jenjang suatu kategori yang semakin umum. Dimulai dari yang paling umum yakni kingdom, kemudian ada filum, kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling spesifik yakni spesies. Taksonomi sendiri tidak dapat mengukuhkan keturunan yang sama, akan tetapi bersama dengan bukti-bukti yang lain, implikasi taksonomi pada evolusi tidak mungkin keliru. Contohnya pada analisis genetik, membeberkan bahwa spesies singa dan harimau merupakan kerabat yang sangat dekat dengan latar belakang hereditas yang mirip kekerabatan dari genus yang sama untuk suatu ordo atau lebih dekat jika dibandingkan dengan ordo yang berbeda. Bisa kita lihat pada gambar. Gambar tersebut menjelaskan tentang hubungan antara klasifikasi dan filogeni. Pohon evolusi bercabang menunjukkan jenjang taksa. Nah, dari sini kita bisa melihat kemungkinan kedekatan genealogis di antara beberapa taksa yang ada di bawah ordo Carnivora, yang merupakan cabang dari kelas mamalia. Selanjutnya yakni bukti biokimia dan serologi perbandingan. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein yang dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, urutan itu bisa disalin dari nenek moyang yang sama. Meskipun terdapat variasi dalam urutan, terutama antar organisme yang berkerabat jauh, ternyata ada juga sejumlah persamaannya. Urutan asam amino pada manusia berbeda dengan urutan monyet, hanya pada satu tempat dalam rantai. Studi mengenai urutan asam amino pada hemoglobin mamalia memperlihatkan persamaan yang dekat, terutama pada spesies-spesies yang diduga berkerabat dekat. Biologi molekuler merupakan pendukung dari teori Darwin bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Bahkan organisme secara taksonomi berbeda jauh seperti manusia dan bakteri, mereka memiliki beberapa protein yang sama. Jadi dalam biokimia ada juga hal-hal yang paralel seperti halnya homologi organ tubuh. Ini berarti hormon juga diwariskan dari moyang yang sama tetapi dengan fungsi yang berubah sesuai dengan cara kehidupan setiap hewan. Contoh perbandingan lainnya adalah reaksi antibodi manusia. Kalau kita menyuntikkan protein serum manusia pada kelinci, kelinci akan membuat berbagai molekul antibodi yang sangat bervariasi terhadap semua determinan antigen yang asing baginya. Nah, bila serum darah kelinci yang mengandung antigen manusia ini dicampurkan dengan serum manusia dalam sebuah tabung reaksi, terbentuklah kompleks antigen antibodi yang tak larut yang terdapat sebagai endapan. Jumlah endapan yang terbentuk dapat diukur dengan mudah. Apa yang membuat reaksi ini menarik? Nah, ternyata antibodi manusia ini juga akan bereaksi dengan serum darah mamalia lainnya.
Metode ini yang disebut dengan serologi perbandingan tidak saja membenarkan hubungan evolusi yang telah disetujui, tetapi juga memastikan hubungan karena bukti anatomi yang tidak memberikan jawaban yang jelas. Misalnya pada kelinci yang memperlihatkan beberapa persamaan struktur dengan hewan pengerat, tetapi walaupun demikian mereka diletakkan dalam ordo tersendiri. Satu alasan penting untuk ini ialah bahwa uji serologi memperlihatkan sedikit afinitas antara kelinci dengan hewan pengerat. Kelinci tampaknya berkerabat lebih dekat dengan ungulata berkuku genap seperti babi. Enzim-enzim sitokrom terdapat pada hampir semua organisme hidup. Salah satu dari enzim ini yakni sitokrom C yang merupakan rantai polipeptida yang terdiri atas 104-112 asam amino. Pada tahun-tahun belakangan ini telah diketahui urutan asam amino yang pasti dalam rantai sitokrom C dan beragam organisme seperti manusia, kelinci, pinguin, ular, ikan tuna, kapang oncom merah, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Terima kasih. Oke, saya Aspiratul Fitria Zahroh akan melanjutkan. Kemudian yakni bukti dari fisiologi perbandingan. Fisiologi perbandingan. Fisiologi itu sendiri adalah ilmu dari cabang biologi yang mempelajari fungsi dari alat-alat tubuh. Ada faktor tak terkendali dalam membuat hubungan evolusioner dengan cara mengevaluasi tingkat kemiripan. Yang pertama, perbandingan fisiologi yakni membandingkan kemiripan dalam hal faal berbagai makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai manusia. Jadi, dari mulai tingkat rendah sampai tingkat tinggi dibandingkan kemiripannya. Contohnya seperti proses respirasi semua organisme yang membutuhkan oksigen, kemudian pembentukan ATP dan kegunaannya dalam proses metabolisme relatif sama pada semua organisme. Ketika adanya kesamaan faal atau proses fisiologis organisme menunjukkan kekerabatan antar organisme. Jadi ketika ditemukan ada yang mirip pada fisiologinya, maka mereka bisa dikatakan dalam satu spesies. Yang ketiga yaitu spesies dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja pada kenyataannya mirip satu sama lainnya jika mereka memiliki peranan lingkungan yang mirip dan seleksi alam telah membentuk adaptasi yang analog. Hal seperti ini disebut sebagai evolusi konvergensi dan kemiripan akibat konvergensi disebut dengan analogi. Jadi berbeda ya evolusi konvergensi dengan analogi. Contohnya fisiologi perbandingan itu sendiri yaitu seperti sirip depan dan ekor ikan hiu dengan sirip depan dan ekor paus misalnya adalah organ renang analog yang berevolusi secara independen dan dibangun dari struktur yang berbeda secara keseluruhan. Kemudian, evolusi konvergen juga menghasilkan kemiripan analog antara marsupial Australia tertentu dengan hewan berplasenta yang mirip dan telah berevolusi secara independen pada benua lain.